Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farah Nurpaliha. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan mengenai permasalahan belajar murid, yaitu mengenai rendahnya minat baca murid. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya dari karakteristik pembelajaran PPKN pasti akan sangat banyak sekali melakukan diskusi, tanya jawab, membahas hal-hal yang up to date yang berkaitan dengan mata pelajaran dan menuntut siswanya untuk aktif mengemukakan pendapat, aktif dalam berbicara, aktif dalam bertanya, dan kami harus dapat sebagai guru pendidikan Pancasila kewarganegaraan menstimulasi anak-anak untuk mampu berpikir kritis, sehingga kemampuan critical thinking dalam hal ini sangat diperlukan. Ternyata saya menemukan setelah beberapa kali materi dan beberapa kali saya masuk di kelas 12 mesin, saya melihat mereka sangat rendah minat bacanya. Ya, dan itu saya temukan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dirasa seakan-akan monoton, kemudian anak juga merasa tidak bergairah, tidak menyenangi pembelajarannya karena harus mengemukakan pendapat, harus berdiskusi, sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan literasi yang cukup bagus. Setelah saya melakukan identifikasi permasalahan, ternyata akar permasalahan dari rendahnya minat baca mereka itu dikarenakan pertama, mereka lebih suka bermain games daripada membaca hal-hal yang berkaitan dengan bacaan, dengan materi, atau dengan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, keterampilan membaca masih kurang terbentuk karena tidak terbiasa membaca buku. Dan mungkin ini kebiasaan membaca buku itu memang harus digali ya, dibiasakan dari pendidikan sebelumnya dari kecil, sehingga ketika mereka masuk jenjang pendidikan SMK mereka sudah terbiasa dengan baca buku. Nah, persoalannya di sini mereka memang tidak terbiasa membaca buku dari sebelumnya, sehingga keterampilan membacanya sangat kurang. Yang ketiga, kurang berpikir kritis. Ya, jika ada pertanyaan atau persoalan, pemecahan masalah atau studi kasus, mereka tidak mampu mengemukakan pendapat yang cukup kritis karena memang literasinya sangat kurang. Yang keempat, ternyata mereka lebih menyenangi menonton video daripada harus membaca buku. Kemudian yang kelima, dari kurangnya minat baca, kurangnya kemampuan berliterasi, sehingga ketika ada soal-soal yang bersifat hot, mereka kurang menguasai soalnya. Karena untuk membaca saja mereka sudah malas, apalagi mencerna soal-soal yang bersifat literasi. Yang keenam, tidak mengetahui dan tidak memahami persoalan-persoalan yang up to date karena kurangnya minat baca. Mereka tidak memahami apa sih persoalan-persoalan yang saat ini sedang hangat dibicarakan di media sosial atau di media massa lainnya. Sebagai seorang guru, saya berkewajiban menuntun mereka. Saya berkewajiban memotivasi mereka untuk memiliki kemampuan minat baca yang baik. Karena bukan saja bermanfaat langsung terhadap penguasaan mata pelajaran saya, tapi juga bagian dari kecakapan hidup mereka yang nantinya akan terus mereka
pakai akan terus mereka bisa manfaatkan. Dengan kemampuan membaca yang baik, berarti nanti kedepannya mereka memiliki kemampuan berliterasi yang baik. Karena itu saya memberikan solusi kepada anak-anak supaya mereka termotivasi untuk mau meningkatkan minat bacanya. Di antaranya saya memberikan pemaparan, motivasi, dan pemahaman tentang manfaat dari membaca. Dan juga saya memperlihatkan kepada mereka contoh-contoh yang menarik yang bisa memotivasi mereka untuk mau membaca buku. Kemudian saya menyarankan kepada mereka, karena membaca itu harus menjadi kebutuhan, maka harus dibiasakan. Salah satu langkah pembiasaannya harus bisa mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Apakah itu 30 menit dalam sehari, atau ketika ada waktu-waktu luang, maka berkomitmen untuk membaca sebuah buku. Tentunya kalau kita akan mendisiplinkan waktu khusus untuk membaca buku, maka di tas kita harus ada buku. Maka saya menyarankan kepada mereka untuk senantiasa membawa buku bacaan kemanapun mereka pergi selain buku pelajaran yang lain. Kemudian saya juga merekomendasikan kepada mereka untuk menarik minat baca mereka, cari buku-buku yang tepat, buku-buku yang menarik minat baca mereka. Jangan dulu buku-buku yang berat, tapi buku-buku yang ringan, buku-buku yang sederhana, sehingga mereka akhirnya terbiasa membaca dan grit dari kekuatan bukunya akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan literasi mereka. Kemudian selanjutnya saya sarankan juga mereka bergabung dengan komunitas literasi atau bergabung dengan perpustakaan sekolah dan sebagainya, sehingga termotivasi untuk terus bisa mengembangkan minat membacanya. Alhamdulillah, setelah melakukan pendekatan dan memberikan masukan kepada murid mengenai pentingnya memiliki kemampuan berliterasi dan kemampuan untuk membaca, walaupun mungkin belum seluruhnya anak-anak terbangkitkan minat bacanya, tapi saya melihat beberapa anak sudah mulai tertarik untuk membaca buku. Kemudian ketika saya mencoba soal HOTS, soal yang bermuatan literasi, mereka sudah mulai memahami soal-soal tersebut dan tidak lagi mengeluh bahwa mereka terlalu capek membacanya dan tidak paham karena bacaannya sangat banyak. Ketika diberikan persoalan aksus yang harus dipecahkan, mereka juga lebih bisa mengembangkan dan memiliki referensi yang cukup untuk berdiskusi, sehingga diskusi kelas, diskusi kelompok berjalan dengan baik dan beberapa anak terlihat membawa buku di dalam tasnya. Alhamdulillah, pembahasan mengenai permasalahan belajar khususnya dalam peningkatan minat baca murid sudah saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.